Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, setelah Salomo jatuh dalam dua dosa, yaitu dosa pertama, ia menduakan Tuhan, selain menyembah Tuhan juga menyembah dewa-dewi, dan dosa kedua, ia hidup dalam poligami banyak istri. Akhirnya terjadi pemberontakan di sana-sini. Salah seorang yang memberontak adalah Yerobeam, hambanya sendiri. Dia meninggalkan Israel, pergi ke negeri jauh untuk memusuhi kerajaan Daud. Tetapi Tuhan masih berbelas kasih. Masih ada satu suku yang dikhususkan yang tidak akan memberontak, yaitu suku Yehuda. Satu suku itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan sejarah keselamatan. Dengan suku itulah nanti dalam silsilah Yesus dilahirkan dari keturunan Daud. Kita dapat merenungkan hal ini bahwa kerahiman Allah itu tanpa batas. Allah masih selalu memberi kesempatan kepada orang-orang yang mau bertobat dan membaharui diri. Pemberontakan-pemberontakan yang dialami adalah kesalahan Daud, kesalahan Salomo. Orang-orang itu yang memberontak tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan. Dan seperti orang gagap, orang bisu, mereka tidak bisa berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan, mendengarkan sabdanya dan menceritakannya kepada orang banyak, seperti orang-orang yang disembuhkan Yesus. Mereka menjadi takjub karena ketika Yesus berkata, "Ephata," artinya terbukalah, maka terbukalah telinga orang yang bisu, yang tuli, dan terlepaslah kelaput lidah orang yang tadinya gagap, sehingga mereka bisa mendengarkan dan berbicara dengan baik. Allah ingin
menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berbicara tentang sabda Tuhan, supaya kita selalu mengalami berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.